Ya Allah, suara neklek. Suara neklek. Ini loh. Hai. Lah kok iso negerine? Piye iki? Hai. Ya masih sama lotok. Tapi kok ya gak stabil ngono. Stabil. Yo, lah tapi kok benak. Oh iya bener. Dia mau dadalah. Ikut dincemno iki dincemno. Besok ada jajan. Tutup lagi mulai jam berapa? Ayo. Salat aku. Salat. Salat ngasar kok salat sih. Iki digawe ngene Bu. Oh berarti double apa ya? So, dukurno ngene iso. Ya maksudnya sini sama sini gitu. Lho, paling iso paling. Oi. Halo, cek suara ya, Ibu sekalian. Halo, suara saya terdengar jelas? Halo, halo. Jelas Ibu. Jelas nggih. Yang dari SMK 3 Madiun sudah hadir nggih, Bapak. Siap. Putus-putus ya. Pada sudah dari SMK 3 Madiun, kemudian dari SMK Nasional, tinggi, alhamdulillah Pak Taufik. Kemudian dari SMK Tambak Boyo. Tambak Boyo itu Ayo. Ya, Bu Ratna, ya. Bu Ratna, sudah siap Bu Ratna? Oh ini. Oke. Gimana teman-teman sekalian, ini kita mulai atau masih kita tunggu kira-kira 5 menit lagi ya? Oke, Bu Dia. Ya. Ini kan waktunya itu hanya sampai 1,5 jam. Mungkin nanti langsung aja beruntun begitu. Kemudian baru tanya jawab agar menghemat waktu. Nanti mungkin bagiannya yang materi pertama, kedua, ketiga sesuai dengan pertanyaan masing-masing begitu ya. Ye, gimana Pak Taufik menurut penjenengan? Nggih, Bu, setuju, Bu. Dengan ada pendengar enggak, Pak Taufik? Suaranya Bu Dia. Nggih, suaranya Bu Dia agak putus-putus, Bu. Putus ya? Nggih. Mana nih ya? Apakah jaringan saya atau jaringan di sana? Nggih. Kalau suara penjenengan saya dengar jelas.
Oh. Nggih. Apa nih? Karena mendengar suara saya nggak jelas. Nendi mungkin bisa, mungkin suara saya terdengar jelas enggak? Halo, saya ganti posisi di sini, terdengar jelas? Lebih bagus Bu dari yang tadi. Masih lebih bagus. Iya, ini Dia cek sound Bu ya. ya. Kalau saya terdengar jelas suara penjenengan. Oh, dengar Bu, dengar Bu. Sudah? Yes, sampun Bu. Ya, sampun ya, saya tak dari jelas. Oke. Tapi kita cerita saja tadi waktu yang pagi yang KKGS, alhamdulillah dihadiri oleh Pak Gatot dan Pak Bahrun sehingga kita jadi semangat semuanya. Alhamdulillah peserta yang ikut hampir 300 lebih lah tadi Bapak Ibu sekalian, sepertinya AC-nya Mas antusias sekali gitu. Dan semoga saja ini yang KKS sehingga kita Jawa Timur ini. Ibu, mohon maaf suaranya kurang jelas dan Baik, Ibu sekalian kita mulai ya. Pesertanya sudah 52 orang lebih. Baik, Bapak Ibu, kita buka dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang terhormat Ibu Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, Ibu Suhartati SPD MPSI, kemudian Bapak Ibu pemateri yang menjadi pengampu tempat sekolah untuk dijadikan untuk lomba KKSI pada sore kali ini. Pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberi kesehatan, kenikmatan sehingga kita dapat bertemu di sini dalam kegiatan sosialisasi camp kreatif siswa SMK seluruh Indonesia dan coaching klinis untuk pendaftarannya. Bapak Ibu yang kami hormati, tujuan kali ini adalah ingin mensosialisasikan bagaimana KKSI itu diadakan sehingga teman-teman guru dan siswa paham lebih banyak lagi tentang informasi ini. Selanjutnya nanti setelah pembukaan kita lanjutkan pemateri masing-masing. Hari ini ada 3 pemateri dari 3 pengampu sekolah. Kemudian mohon maaf sebelum pemateri diawali arahan dari Ibu Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Pendidikan, kemudian materi dan dilanjutkan dengan tanya jawab. Untuk mempersingkat waktu, mari kita sama-sama membuka kegiatan sore kali ini dengan ucapan basmalah bersama-sama.
Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kami mohon Ibu Suhartati untuk memberikan arahan sambutan pada sore kali ini. Kami persilakan Ibu. Susun Budia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Budia selaku penanggung jawab untuk program sosialisasi KKSI, Camp Kreatif SMK Indonesia. Yang saya hormati para pemateri, yang saya hormati seluruh peserta KKSI pada sore hari ini. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Bapak Ibu karena panjenengan semua diberi kesehatan, kami juga para panitia diberi kesehatan. Sehingga selaku wujud syukur dari hambanya Allah, maka kita wajib untuk melakukan pekerjaan itu dengan baik, melakukan bekerja itu dengan bagus. Dan harus ada peningkatan-peningkatan dari hari kemarin. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, pada sore hari ini merupakan sosialisasi dan coaching klinik untuk Camp Kreatif SMK Indonesia. Kalau yang tadi pagi sampai siang itu adalah KKGS dan merupakan hari terakhir hari ini. Nah, oleh karena itu harapan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yaitu Bapak Dr. Wahid Wahyudi MT berharap kepada semua guru SMK baik negeri maupun swasta agar mengikuti kegiatan KKGS maupun KKSI yang sudah menjadi program dari Kemendikbud yang ada di Direktorat MPMSK, PSMK. Sorry ya. Karena ini di depan saya ada tamu ini Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa Bapak ingin panjenengan ikut lomba ini? Karena Bapak menginginkan KKSI itu Jawa Timur menjadi terbanyak. Yang sekarang Jawa Timur masih peringkat kedua. Peringkat pertama adalah pendaftar itu dari Jawa Tengah. Bagaimana panjenengan nanti setelah mengikuti sosialisasi ini bisa mengikuti KKSI secara serentak sehingga bisa bertambah jumlahnya dan kita bisa menjadi peringkat pertama dari jumlah peserta. Bapak juga menginginkan Bapak Ibu bagaimana panjenengan nanti bisa meraih juara terbanyak di Indonesia sehingga Provinsi Jawa Timur menjadi juara umum. Nah, untuk menjadi juara umum, maka kita perlu berbagai macam strategi kita tempuh, diantaranya adalah mengadakan sosialisasi ini. Dan tadi sudah banyak yang bertanya kepada Pak Bahrun terkait dengan KKGS maupun KKSI. Dan juga sudah banyak bertanya kepada Pak Gatot. Oleh karena itu, harapan kami kepada semua pihak yang ikut pada hari ini, bagaimana juga nanti bisa mensosialisasikan kepada seluruh guru SMK, baik itu negeri maupun swasta, untuk beramai-ramai mengikuti program untuk KKSI maupun KKGS. Kami yakin panjenengan adalah orang yang hebat dan luar biasa, dan insya Allah panjenengan akan mengikuti walaupun memang jenis lombanya sangat banyak. Untuk KKSI itu ada 30 tema dan untuk pengampunya Provinsi Jawa Timur ada 7 lembaga yang ditunjuk oleh Kemendikbud ini mengikuti seleksi kemungkinan ya karena memang saya pada waktu itu bidang GTK masih belum diundang untuk mengikuti KKSI ini. Sebentar ya Bapak Ibu. Halo. 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 Salam Pak, maaf saya masih Vicon J, masih ngarahan J, nanti telepon lagi. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, dari strategi ini Bapak Ibu, harapan kami dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, bagaimana nanti panjenengan bisa ikut mendaftarkan diri, karena pendaftaran KKSI maupun KKGS ini akan ditutup pada tanggal 31 Juli.
Nah, nanti akan ada 7 pengampu sesuai dengan tema yang sudah diberikan oleh Kemendikbud. Nanti akan menjadi pemateri. Karena ini ada 30 tema, maka kesulitan bagi para narasumber untuk mengampu tema-tema yang lain yang bukan temanya. Kalau yang KKGS, karena hanya 15 tema, sedangkan ada 7 lembaga yang menjadi pengampu, tinggal kami dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur melalui bidang GTK tinggal membagi tema-tema tersebut sehingga mendapat per lembaga mendapat tambahan 1 tema. Namun untuk yang KKSI kami agak kesulitan karena ada 30 tema yang memang dilombakan lah oleh Kemendikbud. Nah, besar harapan kami sekali lagi bagaimana nanti panjenengan bisa mengikuti dan juga bisa mengajak teman-teman guru SMK maupun negeri dan swasta untuk mengikuti KKSI ini. Mungkin itu Bapak Ibu beberapa hal yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf, kami nanti Bu Dia mohon izin untuk live J karena ada beberapa hal yang harus kami selesaikan Bu Dia. Pada sore hari ini harus selesai semua tugas saya. Terima kasih banyak semuanya, sukses selalu, tolong jaga imun tubuh, jaga protokol kesehatan dengan ketat, dan jangan lupa Bapak Ibu untuk selalu berdoa kepada Allah, semoga panjenengan semua, kita semua ini benar-benar terlindungi dari virus corona yang sangat menakutkan tersebut. Izin mustaqim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Suhartati, arahan beliau ini memberikan semangat bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, acara berikutnya langsung pemaparan tentang materi tema pada sore kali ini. Ada 3 tema, mohon Bapak Ibu menyimak betul dan mohon untuk pemateri ketiga-tiganya ini langsung aja beruntun. Setelah itu kita adakan tanya jawab bersama-sama. Begitu. Monggo dipersilahkan yang lebih dahulu. Dari mana dulu? Dari Pak Taufik ya. Bu Pak Dia, Taufik, terima kasih. kemudian dilanjut Pak Wahyudi, kemudian Bu Ratna. Monggo Pak Taufik. Terima kasih Bu Dia. Waktu yang diberikan kepada kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyingkat waktu Bu ya. Nanti presentasi tentang yang pertama game development bidang lomba KKSI. Game development akan disampaikan oleh koordinator kegiatan yakni Bu Grace. Monggo Bu Grace kami persilakan karena waktunya terbatas sekali. Terima kasih Pak Taufik dan Bu Dia atas kesempatan yang diberikan. Saya share screen ya Bapak Ibu biar bisa langsung dibaca juga. Barangkali Bu Dia, saya mohon izin untuk dibuka akses share screen. Bu Dia, mohon bantuannya Bu Dia. Bu Grace mau presentasi tapi terhalang oleh akses. Yang bisa membuka hostnya, Bu. Bu Dia, mohon bantuannya Bu Dia. Bu Grace, kami SMK Naus Malang mau presentasi dengan cara share screen atau berbagi layar. Cuma ada keterbatasan akses karena host tidak mengizinkan. Bu Dia, bisa monitor kami Bu Dia? Bu Dia bisa monitor kami? Gini aja Bu Grace, kalau enggak bisa sementara nanti beliaunya tak lakukan panggilan Bu Grace ya. Bu Grace sementara baca di layar saja. Saya tak lakukan panggilan ke Bu Dia. Sementara saya jelaskan via
suara saja nih Bapak Ibu, tidak saya tampilkan PPT-nya dulu. Untuk game development kebetulan diampu oleh SMK Nasional Malang. Kami bekerja sama dengan Universitas Majung sebagai akademisi dan Satriver Studio, yaitu industri perangkat lunak di bidang pengembangan game di Kota Malang yang sudah 6 tahun ini bergerak dalam pembuatan game, baik mobile maupun desktop. Yang pertama untuk peserta KKSI bidang game development sama persyaratannya seperti bidang lomba lain, yaitu 1 guru pendamping. Jadi untuk mendampingi tim, yaitu timnya siswa yang terdiri dari 3 sampai 5 siswa. Dan bisa gabungan dari beberapa jurusan. Jadi tidak harus siswa dari jurusan RPL ya, karena RPL kan memang erat kaitannya dengan bidang programming, tapi bisa juga siswa dari jurusan animasi atau jurusan non-TI yang memang siswa tersebut tertarik dan memiliki kemampuan dalam bidang pengembangan game. Selanjutnya narasumber pembelajaran daring dari Universitas Majung sendiri akan diberikan materinya oleh Kepala Program Desain Komunikasi Visual, yaitu Bapak Sultan. Beliau fokus peminatannya di games dan digital media design. Yang kedua, dari Satriver Studio, industri yang bergerak di bidang pengembangan game. Nggih, Pak? Bukres dicoba barangkali sudah dibuka. Oh, nggih. Masih belum, Pak. Masih belum diizinkan. Kemudian untuk Satriver Studio, yaitu industri perangkat lunak yang bergerak di bidang pengembangan game dan animasi, nanti akan materinya dibawakan oleh 3. Jadi di bidangnya masing-masing. Yang pertama adalah Mas Dalih Sugih, beliau adalah founder dan CEO dari Satriver Studio sendiri. Kemudian yang kedua adalah Mas Noval Pratama sebagai lead programmer dari pengembangan game. Dan yang ketiga yaitu Mas Zinuraini. Beliau adalah lead 3D artist, jadi untuk bagian yang menghandle pembuatan aset-aset gamenya sendiri. Selanjutnya, sebenarnya saya ingin tampilkan contoh produk dari Satriver Studio, dan game ini sudah ada di Google Play Store. Mungkin nanti Bapak Ibu peserta bisa mencari, atau siswa-siswinya bisa untuk mempelajari. Ada game Crazy Delivery Rumble, kemudian Last Gun, dan Monstra Balls. Itu game yang sudah mereka up dan publikasikan di Google Play Store. Kemudian Satriver Studio sendiri ini adalah salah satu industri di Kota Malang yang dipilih dan didanai oleh Telkom. Jadi Telkom Indonesia bekerja sama dengan Satriver untuk pengembangan industri ini sendiri dan tentunya di bidang pengembangan game. Kemudian untuk ruang belajarnya nanti akan kami lakukan melalui 2 kanal, yaitu yang pertama adalah Zoom, yaitu platform daring yang sudah familiar digunakan pembelajaran daring. Yang kedua live YouTube. Jadi untuk anak-anak yang nanti berkendala untuk join Zoom, mereka bisa mengikuti di live YouTube. Termasuk juga anak-anak yang mungkin dalam pembelajarannya ketinggalan. Bu Grace, sudah jadi co-host, silakan. Ini Pak. Sudah tampil nih Bapak Ibu? Belum, masih nunggu sih. Sudah. Ini Pak. Kemudian untuk ruang belajarnya yang kedua yaitu live YouTube. Ini untuk menanggulangi jika anak-anak tidak bisa join Zoom atau mungkin ketinggalan. Barangkali mereka masih mengikuti pembelajaran dari yang di sekolah. Mereka bisa mengakses materi yang sudah diajarkan dengan mengakses YouTube sekolah. Jadi nanti akan kami upload di YouTube SMK kami dan akan kami share kepada anak-anak juga Bapak Ibu guru pendampingnya.
Yang selanjutnya untuk materi belajarnya kami bagi jadi 8 kali pertemuan, masing-masing pertemuan selama 90 menit. Yang pertama kita awali dengan pengenalan industri 4.0, jadi anak-anak biar semakin familiar dan paham sudah sejauh mana perkembangan industri saat ini. Kemudian disusul konsep pembuatan game, teknik dasar sketsa, pemrograman C dan Unity. Kemudian game platform, jadi jenis-jenis game yang bisa dikembangkan anak-anak yang saat ini sedang marak. Kemudian cara memasukkan game, jadi memasukkan musik dalam game maksud saya. Yang ketujuh, ekspor game. Jadi ekspor game jika nanti anak-anak akan mengembangkan basisnya mobile Android, akan diberikan materinya bagaimana untuk mengekspor game itu agar kualitasnya bagus tapi kapasitasnya tidak besar. Kemudian yang terakhir, karena anak-anak perlu untuk membisniskan atau memasarkan game atau aplikasi yang mereka buat, akan ditambahkan materi berupa promosi dan pemasaran aplikasi di Google Play Store. Itu. Kita lebih menekankan pada pengembangan aplikasi game berbasis mobile Android karena yang kita tahu sekarang bisnis di khususnya mobile di aplikasi Android itu cukup menjanjikan Bapak Ibu. Jadi agar anak-anak itu tidak hanya menjadi customer atau pengguna saja, tapi mereka bisa menjadi pelaku usahanya. Jadi pelaku usaha menggunakan kanal Play Store sebagai tempat promosi mereka. Kemudian peralatan pendukung, jadi peralatan pendukung yang minimal digunakan untuk anak-anak nanti dan Bapak Ibu guru untuk mengembangkan aplikasi game mobile, yaitu untuk laptop dan komputer sebagai sarana utama pengembangannya minimal sistem operasi Windows 7, RAM-nya minimal 4, tapi kami rekomendasikan 8 agar proses pengembangannya bisa lancar. Kemudian mobile Android, jadi mobile Android untuk uji coba aplikasi gamenya. Kemudian untuk game engine-nya kami menggunakan Unity 3D, Unity 2019 LTS, atau barangkali anak-anak lebih familiar dengan Unity 2020, kami persilahkan mana yang lebih mudah untuk anak-anak. Kemudian tool desainnya ini adalah aplikasi pendukungnya, bisa menggunakan pen tablet atau Adobe Illustrator, bisa juga untuk Corel, pokoknya semua tools yang bisa anak-anak gunakan dalam pengembangan aset. Yang selanjutnya, nah setelah anak-anak mengikuti pembelajaran daring selama 8 kali pertemuan, mereka akan diminta untuk membuat tugas akhir. Tugas akhirnya tidak jauh-jauh dari materi yang telah disampaikan. Yang utamanya pasti pengembangan aplikasi game mobile, yang nanti penilaiannya dilihat dari 2 aspek, yaitu yang pertama kewirausahaan atau bagaimana anak-anak ini melakukan pemasaran, jadi untuk menjual gamenya mereka. Dan yang kedua adalah aspek keterampilan, yaitu dari aplikasi itu sendiri. Kriterianya sudah sebagian besar, jadi umumnya disiapkan oleh penguji, yaitu dari pihak Majung dan Satriver. Kalau untuk penilaian kewirausahaannya nanti kami melihat dari pemahaman proses bisnisnya anak-anak seperti apa, teknik pemasaran mereka, strategi yang digunakan, dan hasil bisnisnya nanti sampai sejauh mana. Jadi kita lebih melihat kreativitas yang dilakukan oleh anak-anak. Kemudian untuk kriteria penilaian proyek, yang pertama anak-anak nanti akan diminta untuk membuat game design development. Jadi ini sudah dasar sekali nih Bapak Ibu untuk di bidang game development, pasti nanti sebelum anak-anak membuat, istilahnya akan diminta untuk membuat proposalnya dulu. Jadi meliputi dari genre game itu sendiri, kemudian storyboard, sinopsis, sampai dengan sejauh mana level game itu akan dibuat. Kemudian video trailer game, ini nanti pasti anak-anak dalam proses uji coba kecil, pasti mereka akan mencoba gamenya. Nah, itu nanti akan divideokan, kemudian dikirim kepada kami, akan kami teruskan kepada penilai. Dan yang terakhir,
presentasi atau demo project. Jadi anak-anak ini mendemokan game itu, direkam, kemudian mulai dari proses pembuatan sampai akhirnya game itu jadi dan dipasarkan. Selanjutnya untuk fasilitas kegiatan, jadi untuk mengikuti game development ini apa yang didapatkan oleh anak-anak. Yang pertama, untuk proyek yang terpilih, jadi yang terpilih oleh penilai yang dirasa memenuhi seluruh kriteria tersebut bisa berkesempatan mengikuti kompetensi lanjutan tingkat nasional. Kemudian mereka akan mendapatkan materi pembelajaran yang beragam dan berkualitas, tentunya mengikuti era industri saat ini yang sedang berkembang di bidang game. Dan untuk biaya pendaftarannya gratis Bapak Ibu. Juga nanti anak-anak akan mendapatkan sertifikat, juga guru pembimbingnya atau pendampingnya. Kemudian untuk timeline kegiatannya, pendaftarannya sampai akhir bulan ini. Kemudian pembukaan kegiatannya direncanakan di awal bulan Agustus dan akan disusul dengan pembelajaran daring selama 8 kali pertemuan. Setiap minggu akan dilaksanakan 2 kali pertemuan. Kemudian setelah pembelajaran daring selesai, anak-anak langsung mengerjakan tugas akhir sampai dengan nanti pemasaran di bulan September sampai dengan Oktober. Kemudian di bulan November, anak-anak mengumpulkan tugas akhir yang sudah mereka kerjakan dan mereka pasarkan, dilanjutkan penilaian oleh industri atau juri, dan direncanakan di awal bulan Desember itu sudah didapatkan pemenang atau proyek-proyek yang sudah memenuhi kriteria. Sekian yang bisa kami sampaikan sebagai pengampu bidang lomba KKSI Game Development. Atas kesempatan yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Grace. Demikian Bu Dia, Bapak Ibu peserta presentasi tentang penjelasan ya secara teknis bagaimana mengikuti KKSI bidang game development. Bu Dia ini diberikan kesempatan tanya jawab atau langsung ke penjelasan bidang lomba berikutnya? Ke bidang berikutnya saja nggih Pak atau nggih monggo. Nanti baru kita sama-sama kalau ada pertanyaan dijawab bersama. Nggih Bu. Monggo dipersilahkan dari SMK Negeri 3 Madiun, Teknologi Pakan Ternak. Dari SMK 3 Madiun sudah siap? Halo, Pak Wahyudi. Halo. Nah, ini Pak Wahyudi. Ya, siap. Ya, monggo. Baiklah, terima kasih atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di kesempatan kali ini mungkin saya selaku koordinator KKSI SMKN 3 Madiun bidang lomba pakan ternak akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan KKSI yang mungkin bisa bermanfaat mudah-mudahan untuk SMK dan juga untuk masyarakat pada umumnya. Baiklah Ibu, mungkin kita sampaikan dulu terkait dengan istilahnya materi di pakan ternak. Yang jelas pada KKSI nanti konsep yang kita buat itu terutama adalah mengenai teknologi pakan ternak yang mungkin selama ini dialami oleh peternak terutama Ibu, mengalami kesulitan terkait dengan pakan ternak yang harus istilahnya mencari setiap hari, sehingga
Halo, Pak Wahyudi. Oh iya. Dia nih, videonya enak Mas. Oke. Mohon maaf ada sedikit trouble ini Bu. Baiklah, jadi konsep dari teknologi pakan ternak nanti seperti yang di PowerPoint yang kita sampaikan. Jadi yang pertama bahwa teknologi pakan ternak ini merupakan kegiatan pengolahan bahan yang nantinya bisa meningkatkan kualitas dari bahan itu sendiri. Yang jelas bahan nanti diambil dari sekitar, sehingga insya Allah nanti biaya yang kita keluarkan juga tidak banyak. Kemudian seperti yang disampaikan praktisi yang ada di masyarakat bahwa walaupun adanya COVID ternyata prospek dari usaha pakan ternak justru meningkat. Artinya tidak begitu terpengaruh dengan adanya pandemi, sehingga mudah-mudahan nanti harapannya siswa SMK bisa lebih kreatif dalam menghasilkan sebuah produk yang bisa diminati masyarakat. Intinya itu. Kemudian tujuan dari kegiatan ini Ibu, Pak Abdu, yang pertama mampu memproduksi pakan ternak yang berkualitas dengan memanfaatkan bahan lokal. Kemudian nanti menjadi usahawan. Kenapa? Karena seperti konsep awal dari KKSI, bahwa nanti ending dari kegiatan ini, produk yang dihasilkan itu bisa layak jual, sehingga nanti penilaian nanti sampai perhitungan untung ruginya. Jadi nanti di penilaian yang kita lakukan nanti sampai mengarah ke produk yang dimana produk itu nanti bisa laku atau layak jual. Kemudian materi-materi yang akan kita berikan terutama tentu saja terkait dengan pakan ternak. Jadi ada beberapa teknologi tentang pakan ternak. Jadi dimulai dari pengetahuan umum sistem pencernakan, kemudian dasar ilmu pakan, kemudian pengembangan teknologi pakan, kemudian pembuatan pakan ternak unggas, kemudian pembuatan pakan ternak ruminansia, kemudian pengelolaan usaha bisnis pakan ternak. Jadi kita harapkan nanti dengan kegiatan ini nanti bisa menghasilkan seorang atau siswa SMK yang bisa berwirausaha, kemudian sekaligus memasarkan hasil produk. Kemudian nanti kegiatannya adalah mentoring pakan unggas, kemudian mentoring pakan ruminansia, serta tugas akhir dan penilaian. Mohon maaf bahwa untuk narasumber yang kita ajak kerjasama, awalnya kita mengajak beberapa industri yang besar, tetapi karena pandemi, mereka istilahnya agak kesulitan, sehingga kita juga berusaha agar nantinya kegiatan ini bisa lebih real, artinya bisa dilakukan siswa SMK, maka kita mengundang beberapa praktisi dan juga beberapa usaha, di mana salah satunya adalah yang merupakan alumni SMK 3 juga, yaitu Muhammad Tanfisul Khairi. Dia adalah founder kandang uang Madiun, kemudian pebisnis yang dimana hasilnya omsetnya sampai 90 juta per bulan. Kemudian beliau juga memiliki ribuan mitra usaha dan menjadi duta petani muda tahun 2014. Pernah magang di Jepang terkait dengan pakan ternak selama setahun 2016-2017, serta narasumber berbagai pelatihan di Kementerian Pertanian, kemudian di Snaker maupun kegiatan pelatihan-pelatihan di masyarakat. Kemudian selain itu usaha yang ditekuni juga bisa digunakan dan sering digunakan tempat magang beberapa
perguruan tinggi ternama, diantaranya dari Universitas Brawijaya dan perguruan tinggi yang lain. Kemudian pemateri yang berikutnya satu profesi dengan Mas Koiri ini. Jadi kebetulan mereka berdua adalah alumni magang di Jepang, yaitu Ibu Sri Jati Sarjana Peternakan. Beliau adalah owner Berkah Andini Feed Semarang dan juga merupakan salah satu formulator dan quality control di industri pakan ternak dan pernah berpengalaman magang di Jepang. Kemudian pendaftarannya sama seperti yang disampaikan di awal bahwa nanti sampai akhir Juli, kemudian pembelajaran daringnya nanti Agustus sampai September minggu kedua. Cuma nanti untuk konsep yang kita berikan bahwa nanti kita lebih banyak mentoringnya, artinya pertemuan kita bisa sampai 10 sampai 20 pertemuan, sehingga nanti mudah-mudahan nanti siswa atau peserta benar-benar bisa menguasai materi yang ada. Dan nanti kita akan siapkan web, di mana web itu nanti akan kita isi dengan modul, kemudian video dan tugas, sehingga nanti setiap kali daring yang kita lakukan adalah bukan pemberian materi, tapi mentoring. Artinya peserta nanti melakukan dulu, kemudian di pelaksanaan daringnya nanti berupa konsultasi atau mentoring. Jadi itu yang akan kita lakukan dengan harapan nanti mudah-mudahan di akhir kegiatan ini, siswa atau peserta benar-benar mampu membuat produk pakan ternak yang layak jual, sehingga nanti di kedepannya mudah-mudahan nanti bermanfaat khususnya untuk siswa SMK, umumnya untuk peternak di Indonesia. Kemudian nanti peserta, di mana setiap peserta terdiri dari 1 guru, kemudian 3 sampai 5 siswa SMK kelas 10, 11, dan 12. Dan mohon maaf, walaupun mungkin SMK 3 bukan SMK jurusan peternakan, tapi kita berupaya sebaik mungkin dengan mendatangkan beberapa praktisi agar nanti konten dari materi tentang KKSI bisa lebih mengena sasaran, mudah, dan juga istilahnya bermanfaat. Kemudian jumlah jamnya 18 jam, Ibu. Jadi 2 kali pertemuan selama per minggunya 2 kali pertemuan. Jadi kita upayakan plan kita sekitar 10 sampai 20 pertemuan nanti. Di mana dimulai dari bulan Agustus sampai bulan November. Kemudian untuk penilaiannya, jadi kita menggunakan konsep penilaian, ini adalah masukan dari praktisi selaku nanti juga penilai. Jadi dari sisi konsep tekniknya, kemudian nilai ekonomisnya, kemudian inovasi dan original dari produk, kemudian perancangan pembuatan, serta implementasi, artinya penerapan yang dilakukan oleh peserta. Dan juga nanti kita sampai menilai seberapa besar keuntungan yang bisa diperoleh dari produk yang dihasilkan. Karena konsep dari SMK tentu saja menciptakan wirausaha yang bisa mencukupi hidup siswa itu sendiri dan juga bisa meningkatkan kualitas dari lulusan SMK. Demikian Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyudi. Untuk selanjutnya pemaparan dari SMK Negeri Tambak Boyo, teknologi pengolahan hasil perikanan. Halo, ya, Ibu Tatna sudah siap ya. Untuk selanjutnya nanti dipandu Pak Taufik ya, Pak Taufik untuk tanya jawab ya. Monggo Bu siap. Ye, monggo nanti dipandu untuk tanya jawab. Monggo dipersilakan Bu Ratna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dia selaku penanggung jawab dalam kegiatan sosialisasi hari ini. Yang saya hormati pula Bapak Taufik selaku host dalam kegiatan sosialisasi ini. Yang saya hormati pula seluruh Bapak Ibu yang hadir dalam virtual Zoom ini.
Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, nikmat dan rahmatnya, kita pada saat ini diberikan kesehatan sehingga kita bisa bertemu dalam virtual Zoom untuk kegiatan sosialisasi KKSI dalam kondisi sehat walafiat. Selamat kepada Bapak Ibu guru semuanya yang hadir di sini. Saya berhadapan dengan Bapak Ibu yang hebat luar biasa, yang memiliki kemampuan untuk mendidik, membina, mengajar, melatih keterampilan siswa, sehingga lulusan kita bisa terserap, bisa siap untuk berwirausaha, bekerja, dan melanjutkan. Bapak Ibu semuanya, kegiatan ini adalah diinisiasi oleh Dirjen Pendidikan Vokasi melalui Direktorat SMK, PSMK, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan dan pengayaan kreativitas guru dan siswa. Sehingga diharapkan Bapak Ibu guru di dalam proses pembelajarannya bisa lebih kreatif, inovatif, komunikatif, bisa menumbuhkan sikap kolaboratif siswa, sehingga peserta didik ini siap untuk berwirausaha. Dan juga melalui kegiatan ini tujuannya adalah supaya Bapak Ibu bisa meningkatkan kerjasama dengan Diduga. Juga Bapak Ibu adaptif terhadap perubahan teknologi 4.0. Dan utamanya adalah untuk mengembangkan kreativitas dan mengembangkan kompetensi lulusan. Untuk menyingkat waktu, baik, ini sudah tim dari SMK Negeri Tambak Boyo akan menjelaskan terkait dengan bidang lomba atau tema teknologi pengolahan hasil perikanan. Saya persilahkan Ibu Muaini SPD untuk memberikan penjelasan, untuk mempresentasikan dari hasil kegiatannya. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya pada Bu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu guru yang ada di virtual ini. Mohon maaf sebelumnya kami dari SMK Negeri 1 Tambak Boyo. Sebenarnya dari kami sama yang disampaikan dari Bapak tadi yang dari Madiun, Bapak Agung Wahyu. Di jurusan kami juga tidak ada jurusan perikanan. Jadi mohon maaf nanti kalau memang dalam pembuatan materi dan lain sebagainya dari kami mungkin masih kurang mungkin berkenan kok seperti ini. Mohon maaf sebelumnya. Di sini kami dari SMK Negeri 1 Tambak Boyo mendapatkan tema teknologi pengolahan hasil perikanan. Teknologi pengolahan hasil perikanan ini kebetulan kami adalah SMK yang letaknya adalah di pinggir pantai utara. Jadi kebetulan banget untuk bahan kami sangat mudah untuk mendapatkannya. Sebelumnya nanti akan ada paparan bagaimana cara mendaftarkan untuk KKSI di bidang teknologi pengolahan hasil perikanan atau bahan bakunya, yaitu dari ikan laut, kebetulan yang paling terdekat di kami, jadi bukan ikan yang dari ikan tambak atau ikan yang peternakan, bukan, tapi adalah ikan laut. Di sini nanti akan dipaparkan bagaimana caranya untuk mendaftarkan di KKSI pengolahan hasil perikanan bahan bakunya. Nanti
bisa buka di ya. Alur pendaftarannya di flyer kami SMK Negeri 1 Tambakboyo sudah sangat jelas. Di sini ada link pendaftaran dan info pendaftarannya KKSI, dan dari narasumbernya kami mengambil dari universitas terdekat di kami, yaitu Universitas Ronggolawe, Uniro, ya. Maaf, karena dari kami, dari perusahaan-perusahaan yang terdekat, sebenarnya perusahaan-perusahaan yang terdekat di daerah sini banyak. Cuman di masa pandemi kami kesulitan untuk mencari bagaimana narasumber yang waktunya mungkin kita tidak bisa mendapatkan jawaban yang jelas. Karena katanya banyak pabrik-pabrik di sini yang harus memberhentikan produksinya untuk sementara waktu. Jadi mohon maaf yang untuk dari idukannya, kami untuk sementara waktu belum bisa untuk menjadikan sebagai narasumber. Di sini nanti yang sebagai narasumber dari Uniro yaitu Ibu Kaprodi dari Fakultas Perikanan dan Kelautan, dari Ibu Kaprodinya sendiri yaitu Ibu Yuyun Suprapti dan Bapak Zainul Amin. Jika dalam masalah pendaftaran, mungkin ada pertanyaan, di sini saya sebagai pengampu di bidang teknologi pengolahan hasil perikanan bisa menghubungi nomor yang sudah ada di flyer. Dan bagaimana cara pendaftarannya juga sudah ada di flyernya. Kemudian untuk alur KKSI atau Camp Kreatif Siswa Indonesia tahun 2021, pendaftaran tim peserta dilakukan secara daring. Jadi satu tim untuk tiap sekolah, yaitu terdiri dari 1 guru pembimbing dan 3 siswa sampai 5. Pembelajaran dilakukan secara daring dalam waktu selama 6 minggu. Atau bisa jadi nanti kalau ada tambahan, mungkin waktunya itu masih dalam 6 minggu, itu bisa jadi dilakukan dalam 1 minggu adalah 2 kali pertemuan. Untuk berikutnya adalah nanti ada namanya penugasan. Penugasan itu nanti tergantung bagaimana penugasannya secara materi atau teori, ataupun bisa juga nanti dilakukan secara praktek setelah dapat materi dari narasumber. Ini adalah jadwal atau timeline-nya untuk KKSI. Jadi nanti bagi yang sekolah menghendaki untuk mendaftar masih ada waktu, kemudian ada waktu juga untuk mengunggah tugas akhir ini sampai di bulan November. Di sini ada materi sesuai dengan topik yaitu pengolahan hasil perikanan bahan baku, yaitu peningkatan produksi olahan hasil perikanan. Kebijakan peningkatan produksi olahan hasil perikanan yaitu dilakukan setelah pasca hasil panen, bukan panen dari tambak atau apa, tapi kita adalah seorang nelayan yang ada di sini, kemudian bagaimana kita akan memanfaatkan hasil laut itu kemudian membentuk bahan-bahan yang siap untuk kita jual atau kita pasarkan. Kemudian ada juga, karena ini juga ada namanya prinsip penanganan ikan, tidak harus menjadi otak-otak atau apa, tapi ini adalah sebagai salah satu contoh yang sudah kita praktekkan pada produk kreatif dan kewirausahaan. Jadi prinsip penanganan ini dalam otak-otak ini bukan kita membuat sesuatu harus disamakan dengan contohnya, tidak, ini untuk materi nanti. Jadi bebas bagaimana ikan tongkol itu akan membentuk suatu produk-produk yang baru dan siap untuk dipasarkan. Kemudian ada metode cara pengolahannya. Pengolahan ini nanti dari ikan tenggiri
juga tergantung bagaimana pengolahannya itu bisa digunakan empek-empek, tidak harus bentuknya seperti mungkin bulat, mungkin kotak, enggak. Itu nanti ada tekniknya tersendiri dari narasumber. Kemudian adalah pengolahan ikan kembung dan formulasi bahan dan pengolahan ikan kakap. Dan yang terpenting lagi adalah poin ke-6 yang sesuai dengan sekolah SMK, yang di sini SMK adalah mencetak kewirausahaan. Di sini adalah melaksanakan prinsip kewirausahaan secara optimal, yaitu dimulai dari bagaimana cara pengemasannya, bagaimana cara pemberian label, terus kemudian bagaimana cara pemasaran. Sekarang tidak harus, mungkin saat seperti ini tidak harus dengan bertatap muka, mungkin secara online. Nanti mungkin bisa jadi kita harus mendaftarkan bagaimana produk kita tidak disamai oleh produk-produk yang hampir mirip dengan produk kita. Berikutnya, ini adalah mekanisme proyeknya, mengirimkan link video tentang proses yang dibuat dan upload. Ini dilakukan setelah pada waktu kita mengikuti pembelajaran materi dari narasumber, kemudian mengumpulkan proyek dan data pendukung melalui Google Form, mengumpulkan video pembuatan. Pembuatan video ini nanti akan dipandu atau dipantau oleh narasumber. Bagaimana cara untuk pembuatan produknya? Semisal dalam pembuatan produk, satu pertemuan ini adalah pembuatan apa itu nanti tergantung dari narasumbernya memberikan tugas. Berikutnya adalah melaporkan hasil penjualan. Ini yang paling terpenting di kita dan mungkin adalah yang paling harus mencari strategi, mencari bagaimana pemasaran itu dan lain sebagainya, karena kita adalah sekolah SMK. Ini yang terakhir adalah setiap peserta harus mengumpulkan tugas akhir yang akan dikumpulkan di bulan November. Bisa jadi terakhir kita mengikuti yang lainnya adalah di bulan Desember. Unsur penilaian atau kriteria penilaian tugas akhir, yaitu laporan tugas. Yang tadi sudah disampaikan, laporan tugas itu dimulai dari bagaimana cara nanti menangkap cara pembuatannya sampai video itu menjadi bahan jadi. Kemudian adalah penilaian persiapan, proses, dan manfaatnya. Manfaat dari ikan itu kemudian untuk apa dan dipasarkan di mana, prosesnya bagaimana. Penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa disesuaikan dengan bahasanya ikan, yang banyak ikan ini bagaimana. Nanti bahasanya itu sesuai dengan, kalau kita menggunakan bahasa Inggris pun mungkin masuk, siapa tahu itu mendapatkan nilai plus dari juri dan dari tim narasumber kami. Kemudian adalah video proses pengolahan hasil perikanan. Ini adalah mungkin yang paling terbesar penilaiannya dari narasumber. Kemudian rekam hasil pengolahan ikan, rekam hasil pemasaran dan omset. Untuk rekam hasil pemasaran dan omset, ini kita masih menunggu setelah proses pembelajaran atau pemberian materi dan proses penugasan. Karena omset ini mungkin biasanya yang pernah dilakukan di produk kreatif dan kewirausahaan itu menunggu sampai di mana hasilnya, ini mungkin agak lebih lama. Karena kita juga ada strategi-strategi pemasaran. Nah, ini namanya di metode pemasaran, bisa online, bisa offline. Demikian dari SMK Negeri 1 Tambak Boyo mengenai pengolahan hasil perikanan bahan baku. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Taufik dilanjut. Halo. Oke, terima kasih Bu. Iya, monggo. Yeah. Bapak Ibu, barangkali juga ada peserta lomba yang masih ada di ruang Zoom ini. Itu 3 presentasi atau penjelasan tentang lomba di 3 bidang lomba yang berbeda di KKSI.
yakni game development, kemudian pakan ternak dan pengolahan hasil perikanan. Nah, kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu guru pembina maupun peserta yang akan mengajukan pertanyaan. Monggo kami silakan. Langsung tanya aja Pak, dibuka di unmute ya, di unmute sendiri, atau dituliskan di kolom chat. Saya Pak. Sebentar Pak. Ini yang SMKN Tambak Boyo bisa Bu, layarnya di share screen-nya dihentikan. Tutup, Bu. Ditutup dulu. Dari sana. Dari sananya, Bu. Udah di unmute. Udah di mute lagi. Oke. Tadi yang bertanya Pak, silakan Pak. Ya, terima kasih. Saya dari SMK 4 Bojonegoro, Pak. Nama saya Arif Sulistyo. Dari jabatan saya guru di rekayasa perangkat lunak. Saya mau menanyakan tentang SMK 4 SMK Negeri 4 Bojonegoro. Oke, monggo Pak. Pak Arif. Ya. Saya mau menanyakan tentang bidang game development. Pada prinsipnya saya tadi kan agak terlambat ya untuk mengikuti Zoom ini. Yang ingin saya tanyakan adalah pemilihan peserta ditentukan oleh sekolah atau tidak, yang pertama itu. Yang kedua adalah kapan saya harus mendaftarkan anak didik saya ini dan jumlahnya berapa. Terus adakah biaya untuk pendaftaran ini? Dan kita akan memulainya untuk kegiatan ini kapan? Terima kasih, itu saja Pak. Oke, terima kasih Pak Arif dari SMK N4 Bojonegoro. Monggo Bu Grace sebagai koordinator pengampu KKSI bidang game development untuk menjawab. Ada beberapa pertanyaan karena Pak Arif tadi terlambat ikut penjelasan Bu Grace, yaitu tentang pendaftaran peserta, kemudian jumlah peserta di dalam satu tim itu, kemudian apakah ada biaya di dalam pendaftaran tersebut. Monggo Bu Grace, kami silakan. Terima kasih Pak Taufik. Pak Arif, untuk pendaftaran pesertanya terakhir di tanggal 30 Juli Bapak, nanti sudah disediakan oleh Direktorat untuk link pendaftarannya. Bapak bisa mengakses link tersebut. Kemudian untuk pesertanya, satu tim itu adalah 1 guru pembimbing, kemudian jumlah siswanya bisa 3 sampai 5 peserta. Jadi kalau di link yang disediakan oleh Direktorat sudah disediakan, jadi pesertanya maksimal siswanya 5, gurunya 1. Nanti ada data-data yang perlu Bapak lengkapi di link tersebut. Kemudian untuk pendaftarannya gratis, Pak. Untuk mulai pembelajaran daringnya, jika saya merujuk dari jadwal yang sudah dibuat oleh Direktorat, itu pembelajaran daring akan dimulai di bulan Agustus. Jadi awal Agustus itu nanti akan dilaksanakan pembukaan kegiatan KKSI, KKGS, selanjutnya disusul pembelajaran daring. Kalau game development, kami rencanakan 8 kali pertemuan, Bapak. Setiap minggu 2 kali, 1 kali pertemuan selama kurang lebih 90 menit. Seperti itu. Kemudian nanti ketika anak-anak sudah selesai pembelajaran daring, lanjut pengerjaan proyek, nanti akan ada mentoring. Jadi setiap 1 minggu sampai 2 minggu sekali, anak-anak akan diadakan mentoring bersama IDUKA. Jadi mereka bisa sharing kesusahannya apa, kemudian sharing untuk tips dan trik di pemasarannya, atau untuk pengembangan pembuatan aset, seperti itu. Baik Bu, terima kasih. Saya mau nambah, boleh pertanyaan? Oke, monggo Pak. Satu, linknya bisa di-share Bu di chat nanti, linknya yang Direktorat, atau ada mungkin websitenya ya, websitenya Direktorat atau gimana. Yang kedua adalah pada proses kegiatan ini, pelaksananya apakah menabrak jam tatap muka di sekolah,
Tapi kebetulan ini kan masih pandemi, jadi mungkin masih daring ya. Atau mungkin kalau nanti sudah PPKM-nya sudah berakhir kan kita ada tatap muka di sekolah walaupun cuma 50%. Apakah itu nanti berpengaruh atau nanti pas kegiatan ini sampai Desember itu kan juga berpengaruh, nanti ada mid semester dan semesteran juga. Nah, itu seperti apa nanti mengatasi penjadwalannya seperti itu, Bu? Terima kasih Bapak. Untuk pelaksanaan pembelajaran daringnya, karena sudah ditentukan oleh Direktorat itu pekannya adalah di bulan Agustus sampai September, Bapak. Jadi untuk pembelajarannya bersamaan dengan pembelajaran di sekolah. Tapi kami sebagai SMK pengampu untuk menyiasati tabrakan waktunya antara pembelajaran KKSI dengan pembelajaran di sekolah, nanti anak-anak yang mungkin misalkan jadwal pembelajarannya setiap hari Senin dan Kamis, misal kami mulai dari jam 10 sampai jam setengah 12 seperti itu Pak. Cuman anak-anaknya terkendala sedang daring bersama Bapak Ibu gurunya di sekolah, anak-anak bisa mengikuti materi yang sudah disampaikan oleh pemateri di YouTube SMK kami. Jadi biar anak-anak juga tidak ketinggalan ya Pak, bisa diakses kapanpun seperti itu. Ya Bu, terima kasih. Mungkin untuk linknya Direktorat tetap mungkin di-share di chatnya. Oke Pak, saya bantu share di chat. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Arief pertanyaannya. Saya persilakan kepada Bapak Ibu guru pembimbing. Barangkali ada yang ditanyakan ke 3 bidang lomba. Ada SMK Negeri 3 Madiun, ada SMK Tambak Boyo. Monggo kami silakan Bapak Ibu guru pembimbing yang hadir di ruang Zoom ini. Barangkali ada hal-hal yang dianggap kurang jelas tentang kriteria lomba dan seterusnya. Mohon maaf Pak, mau tanya. Dari saya Atik dari SMKN 1 Tambak Boyo Pak, mau tanya terkait dengan bidang lomba game development Pak. Gini Pak, untuk ini kan ada 2 acara Pak nggih, ada KKSI sama ada KKGSI nggih Pak nggih. Nah, untuk KKGSI sendiri itu kan ada jumlah minimal siswa yang harus diikutkan juga. Kemudian kalau misalnya ini Pak, kita pengen ikut yang KKSI, apakah anak yang sudah terdaftar di KKGSI tadi itu bisa dimasukkan di KKSI Pak? Begitu Pak, terima kasih. Terima kasih Bu ya. Ini yang nanti perlu kami komunikasikan kepada Pak Taufik Damarjati Bu ya, perihal 2 kegiatan sekaligus yang orangnya sama ini. Ini kan belum ada kasus seperti ini. Tapi kalau saran saya Bu, supaya tidak terlalu terbebani anak-anak oleh 2 tugas sekaligus, yang satu membantu Bapak Ibu guru dalam lomba KKGS, dan yang satu lagi tanggung jawab dia di bidang lomba ini, kalau menurut saya kok sebaiknya siswanya berbeda. Berarti ada 2 kelompok, satu kelompok itu memang khusus untuk membantu guru dalam KKGS, dan satu kelompok, satu tim memang berjuang untuk memenangkan lomba game development ini. Nah, itu artinya berarti kompetensi itu bisa ditularkan kepada yang lain Bu ya, tidak hanya satu tim itu yang mampu game development karena 2 lomba sekaligus, tapi juga bisa didiseminasikan kepada tim yang lain. Tapi insya Allah ini pertanyaan bagus Bu ya, akan kita diskusikan nanti di grup KKSI ya. Nah, barangkali ada jawaban yang jauh lebih pasti. Oke, terima kasih Bu Hati pertanyaannya. Barangkali Bapak yang lain yang ada pertanyaan lagi. Iya Pak Taufik, ini Bu Jamik dari SMKN Kabo. Bu Jamik Pak. Bu Jamik ya? Nggih Pak. Dari SMKN Kabo Jombang. Nggih. 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 Ini Pak, sekolah saya insya Allah ini berniat mengikuti KKSI bidang teknologi pakan ternak ya di sekolahnya Pak Taufik sebagai pengampu nggih. Nah, gini Pak, yang jadi pertanyaan saya seperti tadi yang disampaikan oleh pertanyaan sebelumnya, untuk jadwal daring memang anak-anak kan berbenturan ya Pak ya dengan pelaksanaan ini.
Nah, apakah di teknologi pakan ternak ini juga nanti tadi kan seperti yang Bapak sampaikan nanti ada web ya, ya Pak? Ada web khusus yang bisa dibuka anak-anak setiap saat ataukah bagaimana sehingga anak-anak itu tidak berbenturan jadwalnya dengan kegiatan KPM daringnya di sekolah dengan Bapak Ibu guru yang lain. Oke. Itu yang pertama ya Pak ya. Untuk yang kedua juga saya mohon materi yang hari ini Pak untuk yang sosialisasi ini mohon juga di-share di grup chat agar kami juga bisa menyampaikan ke anak-anak nanti bisa lebih jelas gitu Pak. Sampun itu saja Pak, matur suwun. Oke, terima kasih Bu Jami. Pertanyaan yang pertama ini memang ditujukan kepada SMK Negeri 3 Madiun sebagai pengampu lomba bidang pakan ternak. Monggo kami silakan Pak Agung untuk bisa memberikan jawaban. Pertanyaannya, jika ada jadwal berbenturan antara pembelajaran daring dengan pembelajaran KKSI bidang ternak, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh siswa? Apakah melihat kanal YouTube-nya? Atau mungkin ada penyesuaian jam-jam pembelajaran sehingga tidak ada jam yang berbenturan? Monggo Pak Agung, kami silakan. Oke, terima kasih Pak Taufik sama Ibu Jami dari SMK Kabuh. Terkait dengan penjadwalan tentang pelaksanaan nanti, bahwa setelah mungkin dari Bapak, Ibu, atau mungkin siswa yang mendaftar, nanti kita akan menyampaikan terkait dengan jadwal yang ada, dan kemudian kita nanti juga akan membuat web, di mana web itu nanti bisa dibuka setiap saat, jadi 24 jam bisa dibuka nanti, bahwa di web itu nanti kita sampaikan semua materi yang ada dan modul beserta videonya. Sehingga nanti insya Allah walaupun tidak mengikuti daring, mungkin karena berbenturan, insya Allah nanti tetap bisa melakukan. Dan memang sifatnya daring nanti kita lebih banyak ke mentoring. Mentoringnya. Sehingga nanti seandainya dalam mentoring mungkin tidak bisa karena crash, nanti mungkin bisa by WA atau by email, sehingga nanti bisa kita jawab apapun kita beri solusi. Sementara mungkin itu Ibu. Terima kasih. Oke Pak. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Agung. Bapak Ibu sekalian, karena tadi ada permintaan peserta agar materi itu bisa dibaca, dipelajari untuk mempermudah memberikan penjelasan kepada peserta di masing-masing sekolah. Kalau berkenan, mohon SMK Nasional, SMK Negeri 3 Madiun, dan SMK Bu Ratna ya, SMK-nya Bu Ratna, untuk bisa share materi Bu. Share materi, linknya bisa dituliskan, ditautkan ke kolom chat. Itu permintaan peserta. Mohon berkenan Pak Agung, kemudian Bu Ratna, dan SMK Nasional agar materi hari ini bisa di-sharing di kolom chat. Terima kasih Bu Jami dan Pak Agung telah menjawab. Barangkali ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu guru pembina yang lain, dari SMK yang lain. Sudah cukup, G? Ini Bu Dia apa masih Pak Agung? Masih ada di ruang Zoom Pak Agung. Bu Dia, Pak bisa monitor. Pak. Ini Bu Dia, kayaknya sudah selesai Q&A-nya. Pertanyaan dan jawaban. Kami kembalikan lagi ruang Zoom. Tanggung jawabnya ke Bu Dia selaku koordinator coaching klinik pada sore hari ini. Terima kasih Bu Dia. Terima kasih Pak Taufik, dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang lain, pemateri yang lain dari Madiun SMK Negeri 3 Pak Agung, kemudian dari yang SMK Nasional tadi Bu Grace, kemudian dari Tambak Boyo Bu Ratna. Semuanya, terima kasih semuanya. Semoga penjelasan Bapak Ibu sekalian ini membawa berkah untuk peserta ikut lomba KKSI di Jawa Timur, sehingga beliau-beliau ini, mereka ini nanti antusias untuk mendaftar. Amin. Amin. Informasi yang tadi untuk KKG
KKGS, kita sudah Pak nomor 1 pendaftarnya paling banyak dan semoga diikuti dari KKSI, Bapak Ibu sekalian. Ya, amin. Amin, amin. Karena sudah tidak ada lagi pertanyaan dan semoga ini sudah paham semua. Sejak tadi materi-materi sudah disampaikan, 3 materi sudah disampaikan, berjalan dengan lancar. Mari Bapak Ibu sekalian kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Kegiatan singkat namun padat ini semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan kebaikan kita di dunia ini, Bapak Ibu sekalian. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk menutup acara, mari Bapak Ibu sekalian kita ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dia. Terima kasih Mohon bantuannya Bu Dia yang host. Terima kasih Pak Taufik. Terima kasih Pak Agung. Zoom-nya jangan ditutup dulu Bu, karena ada peserta yang mau download materi. Oh iya, Bapak. Materinya. Materi. Sudah ada yang di-share ini ke chat ini. Game. Barangkali masih memerlukan waktu peserta untuk download 3 materi tersebut. Iya. Dipersilakan Pak. Kita masih ada waktu untuk mendownload. Jangan lupa teman-teman juga ada yang belum daftar absen, mohon diisi. Kemudian setelah itu silahkan mulai nanti malam melakukan pendaftaran untuk program KKSI ini. Ya. Foto bersama Bu. Oh iya, mari kita foto bersama. Mas Alif, tolong nanti difoto ya. Kita beri aba-aba. Ayo kita sama-sama semuanya, Mas Alif. Siap Ibu. Oh, Mas Nendi ya. Oke, Mas Nendi, foto bersama. Ayo aba-abanya Mas Nendi. 1, 2, 3. Petot airplane mode. Oke, sudah selesai ini teman-teman pada download. Besok pagi masih ada acara mulai pukul 8. Ada 4 tema yang akan disajikan para pemangku. Acara menarik sekali. Airplane mode, wadah goblok. Terus mohon Bapak Ibu ikut juga di dalam kegiatan Zoom besok. Ya, untuk Bapak Ibu pemangku yang hari ini hadir, monggo besok juga hadir supaya kita sama-sama kompak. Tim kita KKSI adalah kompak sehingga saling mendorong, saling memberi semangat untuk Jawa Timur. Ya, sudah selesai semua? Sampun, alhamdulillah. Terima kasih Bu Dia. Jawa Timur, yes. Iya, Jawa Timur harus jos, harus nomor 1, juara umum. Jawa Timur jaya. Jaya luar biasa. Amin. Amin. Semoga sehat semua. Kalau ada kegiatan seperti ini kan kita menambah semangat ya Bapak Ibu sekalian ya. Iya, Bu Dia. Iya, terus Ibu. Pikiran-pikiran kita biar tidak terpaku hanya satu pandemi gitu. Kita pikir yang lain gitu. Iya. Oke, saya izin live ya. Sudah selesai. Sami-sami Bu Dia, saya juga mohon izin Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Taufik. Ya, Pak Agung tadi mana Pak Agung? Ya, Bu Ratna, saya juga izin.
Monggo Bu Tia, sami-sami. Monggo, monggo, nderekaken sugeng tindak. Nggih.